Memiliki sebuah rumah menjadi impian bagi setiap orang dan tentunya juga bagi tiap pasangan suami istri. Rumah yang menjadi hunian dan tempat bernaung tentunya diharapkan menjadi bangunan yang senantiasa mendapat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan banyak dari waktu seseorang yang dihabiskan di rumah. Apabila rumah dimasuki malaikat yang membawa kebaikan, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan dan turut memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa penghuninya. Alangkah senangnya jika rumah kita dapat disambangi malaikat. Namun, terdapat pula rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Seperti apa ciri-cirinya? Simak video ini sampai habis, agar tidak ada kesalahpahaman. Ciri-ciri yang pertama adalah rumah yang ada anjingnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun, hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aku, Aisyah, menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis riwayat Muslim. Para ulama pun menjelaskan mengapa anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Adapun malaikat hanya enggan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat pula anjing yang tidak diharamkan di antaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Ciri-ciri berikutnya adalah rumah yang terdapat lukisan dan patung. Banyak orang yang menjadikan gambar atau lukisan dari makhluk yang bernyawa untuk dipajang dan menjadi hiasan rumah. Namun ternyata hiasan berupa gambar atau lukisan yang bernyawa tersebut tidak diperkenankan dalam Islam. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Adapun gambar-gambar atau lukisan yang dimaksud adalah gambar atau lukisan yang memberi atau menyampaikan pesan kepada yang melihatnya. Gambar-gambar yang tidak senonoh atau mengumbar aurat pun termasuk gambar yang dilarang. Lantas bagaimana hukumnya memajang foto keluarga, foto pernikahan, foto anak? Beberapa ulama berpendapat bahwa hukumnya diperbolehkan, asalkan masih dalam kategori sopan dan menutup aurat. Kenapa Islam dilarang memajang patung? Hukum memajang patung diharamkan dalam Islam tertuang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Hiasan patung yang dipajang di rumah dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang disembah oleh penghuni rumah. Sehingga hal tersebut dilarang dalam Islam. Namun berbeda jika patung tersebut tidak menyerupai bentuk makhluk hidup yang sempurna atau cacat sehingga masih diperbolehkan. Ciri-ciri yang ketiga adalah rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Padahal sebagai Muslim diwajibkan membaca Al-Quran karena salah satu keutamaannya adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadits riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya. Malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Nah, itulah ciri-ciri rumah yang dibenci Allah dan malaikat pun enggan memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.